saya tuh mau memberitahu ibu bahwa tahun ini tuh laporan akhir saya tahun ini terakhir tuh di bulan Januari ibu. Di bulan Januari coba. Berarti ada kekosongan ya ibu. Iya. Ibu hamilnya tidak melakukan kunjungan ulang. Iya. Nah, bagaimana kalau kamu berkoordinasi dengan Kadar untuk pendataan ulang ibu hamil? Supaya kita tahu ada berapa ibu hamil di desa Sehat Sejahtera ini. Oh, oke. Saya kalau begitu saya akan koordinasi dengan kader setempatnya ibu. Ya. Oke. Makasih. Baik. Terima kasih bu. Kemarin kan saya udah berkoordinasi sama kader setempat itu ya. Iya. Ternyata di sana tuh ada Ibu hamil yang yang apa lagi? Yang anemia. Terus juga ini mah rada tipes ya ibu. Ada yang itu juga. kemudian ibu-ibu itu tidak melakukan kunjungan, tidak melakukan ANC. Oke. Berarti bagaimana kalau kita langsung penyuluhan ya? Untuk penyuluhannya kira-kira apa ya? Makan bergizi, kemudian tanda bahaya masuk ke ibu KDRT itu kan takutnya ada tanda bahaya. Kemudian yang anemia itu memang tidak minum tablet tambah darah. Katanya sih awal-awal minum, tapi dia tuh nggak melanjutkan karena pas minumnya tuh mual. Memang efek dari EFA itu kan itu ya. Oke, boleh lah kita buat penyuluhan. Bu, padahal nyatu doang, tapi kok asa sampai bisa. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Ibu, jadi kita tuh ada pendataan untuk ibu hamil di daerah sini. Nah sebelum itu ibu boleh kita data sama kamu bidang juga yang waktu itu. Oh, iya tuh silakan masuk. Iya, ini. Ya, maaf saya baru beres-beres. Jadi belum mau minum enggak aku bilang? Oh, nggak usah. Enggak usah. Duduk aja. Oh iya. Enggak. Jadi ibu bidang bidang sih. Puskesmas untuk Ulang-ulang. jadi gini bu, saya ditugasi sama bu bidan di puskesmas ya untuk mendata desa ini. Ibu ada keluhan apa sih sama hamil? Saya sih paling cuma kayak pusing aja, terus kayak gampang capek. Kayak tadi aja saya nyapu, itu padahal cuma nyapu satu ruangan doang, tapi kayak kerja berat gitu. Ibu anak hamil berapa bulan? Sekarang sih sekitar 5 bulan. Udah, saya cek dulu ya, cek kanan darahnya. Suaminya kemana bu? Suami saya kerja di proyek. Iya. Lagi cari uang kan nanti mau lahiran. Rencana lahiran di mana tuh? Kayaknya sih di rumah sakit aja. Iya. Oke. Ibu tekanan darahnya 100/60 ya. Itu apa enggak Bu? Enggak ibu. Tapi bahaya enggak nanti buat kandungan saya? Berbahaya juga ibu. Ibu suka minum tablet tambah darah gak? Saya pas awal pemeriksaan dikasih makan tuh habis satu strip itu. Tapi ternyata saya tuh jadi mual kalau misalkan kalau misalkan makan tuh, terus nanti kalau misalkan kayak buang air besar tuh kayak kotoran jadi warna hitam. Nah saya kira tuh itu karena minum obat itu TTD, jadi makanya sejak saat itu saya berhenti gak minum lagi. Kalau misalnya tadi ibu ngeluh mual atau BAB-nya itu
Oke, kalau tadi ibu mengeluh mual saat minum obat tablet tambah darahnya, juga tadi BAB-nya hitam gitu ya. Itu sebenarnya tuh emang efek dari tablet tambah darah. Cuman ibu tetap harus diminum tiap hari ya, 1 tablet. Kalau enggak bisa nanti tekanan darah ibu makin turun. Oh gitu. Di sini nanti pas lahiran pendarahan jadinya teh. Saya kira teh ya itu berbahaya obatnya. Enggak, anak ibu maknya berbahaya. Ya kan saya kira ibu bidan. Oh berarti aman ya, berarti saya harus Aman. lanjut konsumsi itu berarti ya. Harus tiap hari ya. Kalau misalnya ibu mual tadi kan, Iya. pas ini udahnya nanti mah pakai air jeruk aja ibu bisa. Oh, air jeruk diperas aja gitu. Air jeruk. Kalau gitu saya cukupkan ya ibu. Iya. Ininya. Jangan lupa tablet tambahannya diminum, oke? Baik ibu. Kunjungan juga nanti ke puskesmas ya. Iya. Oke, saya permisi dulu ya sama ibu kadek. Ya, Iya. Bu, makasih ya. Makasih ya ibu. Maaf ya ada buah tangan yang diambil dari sini. Kenapa? Suami saya belum bawa makanan. Oke ibu. Ya. Dah. Sebentar. Waalaikumsalam. Ibu, saya Sania mau ini penyuluhan dari bidan. Oh bu, Sania masuk Bu, bidan masuk. Permisi. Assalamualaikum. Bu lagi apa tuh, maaf ya terganggu nih. Santai aja ibu. Ibu silakan ibu. Kalau boleh tahu BB ibu sebelum hamil berapa ya? Oh, terakhir kali itu di 40 kiloan bidan. 40 kilo. Kalau sekarang? Kalau sekarang, kalau terakhir kali ngecek tuh di 45 kilo. Berarti naiknya 5 kilo ya, Bu? Iya. Kalau misalnya tinggi badan ibu? Ini badan saya 150 ibu. Jadi ibu dari perhitungan saya itu indeks massa tubuh ibu itu 17,5 ya. Dari hasil BB bagi TB gitu di tinggi badan ibu itu hasilnya 17,5. Bener kata tadi kata ucapan saya tadi, ibu beneran cake ya. Oh, jadi saya cake mau bidan. Jadi harus makanan yang bernutrisi nantinya ya, Tinggi protein, karbohidratnya gitu, Bu. jangan cari gandum mulu tiap hari ya. Iya, siap Bu bidan. Ya meskipun cari gandum juga sehat gitu. Tapi kan seratnya kurang gitu. Jangan tiap hari. Jangan Jangan terus kayak ikan gitu ya. jangan bikin anak. Ya, itu juga bisa sih bikin anak, tapi ibu juga harus lebih penting ya. Baik ibu. Kalau gitu tuh kita mau pamit dulu ya, makasih udah ngeluangin waktunya. Kan yang nggak bisa nyembuhan. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Mari ya, Mau keluar yuk. Bidan Salvia udah bilang ke si ibu gitu ya, kalau lagi hamil tuh harus kunjungan nih ya bidan, tapi dia mah cuma mau nih susah ya dibilang susah ngeyel gitu kan. Aku tuh nanti kunjungan deh ke Bu Bidan, dia mah ya waktu itu udah lahirannya juga udah dibilang ya, udah kata saya tuh mending lahirannya di bidan gitu ya, bukannya apa, takutnya kan para haji tuh banyak apa sih nggak yang sesuai gitu sama prosedur melahirkan gitu. She was never missing in bed even when she was sleeping. Now she's just a perfect. I've never been quite so fucking deep in. Ada riwayat hipertensi? Enggak sih, Ibu. Kok aman aja, biasa mah. Oke, usia kehamilannya? 20 usia kehamilan saya teh 5 bulan. Udah Ibu? Udah? Normal ya. Boleh langsung diantar. Ibu, diantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua, kabar sehat?
Alhamdulillah Ibu sehat. Jadi sekarang ini kita kedatangan Ibu Bidan Desa yang akan memberikan penyuluhan kepada kita semua. Sebelum kita memasuki penyuluhan ini, lebih baiknya kita berkenalan dulu kepada Ibu-Ibu Bidan. Silakan Ibu. Baik, perkenalkan saya Bidan Ica. Saya Bidan Zahra. Kami berdua bertugas di Desa Sehat Sejahtera. Betul ya? Betul Ibu. Nah, sebelum itu saya mohon nih kepada ibu-ibu semua, tolong untuk disimak. Karena apa? Karena ibu-ibu bidan ini tuh bakalan ngasih door prize. Oke ibu-ibu? Oke ibu. Nah, oke. Baik, halo ibu-ibu semua. Halo Ibu. Oke, di sini ada pemaparan untuk antenatal care atau kunjungan saat masa kehamilan. Nah, ibu-ibu di sini siapa yang rutin periksa ke bidan? Gak ada yang periksa ke bidan? Aduh, oke boleh. Ini dengan ibu siapa? Ibu Lina, Ibu. Ibu Lina. Ibu Lina terakhir kunjungan kapan? Terakhir kunjungan tuh pas di trimester 1. Di trimester 1. Setelah dari itu tidak ada kunjungan lagi? Tidak ada. Kenapa tuh Bu? Karena ada lain hal, Ibu. Oke, kalau ibunya? Saya Ibu Dewi. Terakhir tuh pas awal kehamilan, Ibu. Habis itu enggak lagi saya. Mau kenapa? Ada. Padahal kunjungan itu sangat penting, minimal 6 kali ya dalam masa kehamilan dari trimester 1 sampai trimester 3. Di trimester 1 itu 1 kali kunjungan minimal dengan dokter ibu USG di dokter Ojin atau dokter umum di puskesmas atau di rumah sakit? Dokter umum puskesmas. Dokter umum puskesmas. Oke. Nah, kemudian di trimester 3, di trimester 2 itu 2 kali. Ibu melakukan? Melakukan. Kemudian untuk di trimester 3-nya 3 kali juga dengan pemeriksaan dengan dokter. Nah, kenapa harus ada pemeriksaan dengan dokter? Karena kita akan mengecek karena kita ada pemeriksaan penunjang, diantaranya ada HB, ada protein urin. Untuk apa HB? Ada yang tahu? Ngecek ini bukan Ibu? Darah? Iya, ngecek darah, kandungan hemoglobin dalam darah. Kira-kira berapa sih kadar hemoglobin dalam darah yang normal? Yang tahu dapat hadiah ya? Saya Ibu. Ayo, dari Ibu Lina tadi. Berapa? 12 Ibu. 12. Ibu sudah pernah dicek? Pas kehamilan sebelumnya, Ibu. Dicek. Oke, normal? Normal. Oke, bagus. Kemudian, nah, beralih ke makanan bergizi. Makanan bergizi, apakah ibu sudah sesuai? Ada karbohidrat, ada serat, kemudian ada protein. Sudah sesuai? Sudah Apa ya, ada Bu? yang belum? Kenapa nih Ibu Dewi? Kan biasanya buat anak-anak saya kalau makanan bergizi saya mah sisaannya doang, Bu. Justru makanan ini diperlukan untuk ibu hamil untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Kenapa? Ada pepatah tuh kalau misalkan ibu hamil gak apa-apa makan banyak karena buat 2 orang. Nah, itulah kenapa ini asupan gizi yang harus dipenuhi oleh ibu hamil ya. 3 kali makan utama, 2 kali snack sehat dan minum susu. Ada yang minum susu hamil? Minum. Ibu tidak minum. Tidak, Ibu. Oke, nanti dipenuhi ya makanan bergizinya. Oke, kemudian ke pentingnya tablet tambah darah. Nah, di sini ada gak ibu yang dirasa pusing terus, mudah lelah? Ada nggak? Saya Ibu. Oh, ibu mengalami. Iya, kalau saya beres-beres rumah nih, misalnya nyapu halaman doang, itu tuh kayak habis ngangkat beban berat gitu. Jadi kayak lemes banget badan tuh. Terus pusing biasanya kalau misalkan kayak lagi jalan atau habis nyapu langsung pusing gitu teh. Oke, ibu sebelumnya sudah cek HB? Belum sih cek mah, cuma pas pemeriksaan awal hamil aja. Kalau sekarang belum lagi. Kalau awal kehamilan itu normal atau Waktu itu sih dapatnya
11,8 kalau nggak salah. 11,8. Oke, sekarang di trimester? Saya tuh 5 bulan, berarti trimester berapa Bu Bidan? Oke, 5 bulan berarti trimester 2 ya. Di trimester 2 juga kan ada hemodilusi atau pengenceran darah. Kemungkinan itu hemoglobin itu agak turun. Nah, Ibu ada minum tablet tambah darah enggak? Minumnya sih pas pemeriksaan awal tuh kan dikasih, Iya. saya minum. Tapi ternyata malah jadi mual. Habis itu ini kalau saya BAB, kotorannya tuh jadi warna hitam. Nah jadi dari situ saya gak mau lagi minum. Turun lagi karena takut. Iya. Nah, padahal kenapa ada rasa mual, kenapa tinjaunya berwarna hitam, itu adalah efek dari tablet tambah darah yang normal. Jadi ibu tidak perlu takut. Kadang pun kalau misalkan BAB itu agak teksturnya itu lebih keras ataupun berwarna hitam, itu adalah efek yang normal. Jadi boleh dilanjutkan lagi. Nah, untuk cara agar saat minum tablet tambah darah ibu tidak merasa mual, boleh dibarengi dengan minum jeruk, air jeruk. Ya, mulai dari sekarang diminum lagi. Buat ibu-ibu yang lain juga diminum tablet tambah darahnya ya. Iya Bu Bidan. Nah, yang terakhir ini yang tidak kalah penting dari yang lain adalah waspada tanda bahaya kehamilan. Di sini ada nggak ibu-ibu yang mengalami nyeri perut hebat, kemudian gerakan janin berkurang, kaki bengkak berlebihan? Ada nggak Bu? Enggak. Enggak. Ada juga ini yang tidak kalah penting dari yang lainnya, yaitu waspada tanda bahaya kehamilan. Di antaranya nyeri perut hebat, kemudian gerakan janin berkurang, juga kaki yang bengkak berlebihan. Di sini ada nggak yang ibu rasakan? Saya Ibu, saya itu perutnya tuh sering nyeri hebat Ibu. Oke, dari kapan ibu? Dari awal kehamilan, enggak dari awal-awal kehamilan banget, kayak di usia 3 bulanan. Oke, apakah ibu ada periksa ke bidan? Nggak ada Ibu. Nah, kenapa? Karena saya ngerasa wajar aja Bu. Jadi saya nggak ada periksa ke bidan. Oke, nah yang perlu dipahami oleh ibu-ibu sekalian, tanda bahaya kehamilan ini, nyeri perut hebat tuh yang sangat sakit, yang seharusnya kita tuh tidak merasakan sakit itu. Nah, biasanya kan kalau misalkan fisiologisnya ibu hamil itu pasti ada kram perut, tapi bukan yang kram hebat. Nah, biasanya juga hanya sakit punggung, sakit pinggang gitu. Kalau ada nyeri hebat, segera konsultasikan ke fasilitas kesehatan. Kalau yang lainnya tidak ada, bengkak, pusing, tidak? Oke. Ibu Lina nanti di akhir bisa konsultasi dulu ya pada bidan. Mungkin itu saja penyuluhannya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini ibu-ibu, gimana tadi pembahasan dari ibu-ibu bidan cantik ini? Dapat dimengerti? Mengerti ibu. Nah, tadi juga saya tuh dengar ada yang bisa jawab pertanyaan dari ibu bidan, itu hebat nih ibu-ibu. Nah, ibu-ibu bidan tadi kan bilang kalau ada door prize. Coba nih, apa nih ibu bidan door prize-nya? Ini, Bu Kader. Wih, dapat tumbler nih. Ini ya Bu Lina, ya. Oi. Boleh Bu Lina maju ke depan, kita dokumentasikan. Iya. Oh, boleh. Ayo senyum. Oke. Oke, 1, 2. Oke. Gini ibu-ibu gini. Sarangnya. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin dicukupkan penyuluhan dari ibu-ibu bidan. Sekarang ibu-ibu bisa kembali ke rumah melanjutkan aktivitasnya yang tadi sempat tertunda. Kalau gitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya pamit atau mau pulang? Iya, ibu makasih. Jangan lupa kunjungan ya. Iya, Ibu. Siapin tambah tambah darahnya ya. Iya. Ibu. Kenapa ibu? Oke, boleh. Saya bentar. Cari tempat duduk dulu ya. Ibu, saya ini kan hamil pertama ya Ibu. Nah,
Di perut saya itu keluar stretch mark, terus juga di sela-sela itunya tuh menghitam ibu. Nah itu gimana ya ibu? Soalnya suami saya tuh semenjak ada kayak gitu tuh kurang jadi marah-marah, kayak sering KDRT, sering mukul saya ibu. Kalau soal stretch terus lipatan-lipatan yang menghitam, itu tuh sebenarnya masih fisiologis kehamilan ya ibu, sering datang pada bulan ya. Tapi dia juga tidak bisa mengatur hormon ibu. Terus juga suami saya tuh suka ngebanding-bandingin sama ibu hamil yang lain, kayak saya tuh kayak nggak keurus gitu ibu. Iya. Ibu kan tadi seperti yang dibilang, kalau hormon ibu tuh kan gak bisa diatur, hormon setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang di kehamilannya keluar stretch mark, ada yang sama sekali gak keluar stretch mark, kemudian ada yang plasma, ada yang enggak. Nah, yang paling bisa kita lakukan adalah kita beri pemahaman kepada suami ibu bahwa hal itu memang normal yang akan dialami oleh seorang ibu hamil. Nah, ibu datang ke sini dengan suami tidak? Tidak ibu. Oke, ini dengan suaminya Ibu Lina ya, dengan Bapak siapa? Bapak Andi. Bapak Andi. Oke, Ibu Lina ada mengeluh nih, katanya kurang perhatian dari Bapak. Nah, sebenarnya itu bagaimana nih Pak? Enggak, saya perhatian aja sama istri saya. Perhatian aja. Tapi Ibu Lina merasa kurang perhatian dari Bapak. Kemudian katanya juga merasa ada perbedaan dari Bapak semenjak Bu Lina ini hamil. Nah, kira-kira ada apa nih Pak? Dia semenjak hamil jarang ngurus dirinya. Jangan ngurus diri maksudnya? Emang Ibu mandi berapa kali sehari? Saya mandi seperti biasa ibu 2 kali sehari. Oke. Nah, apakah ada perubahan badan dari Bu Lina yang membuat Bapak menjadi terganggu atau bagaimana? Ya, akhir ini dia tuh gendutan. Stretch mark, ada lipatan-lipatan Gitu. Oke. Lalu Bapak merasa kurang enak? Iya, saya kurang suka aja gitu. Kurang suka. Oke. Sebelumnya nih Pak, masalah stretch mark, lipatan hitam, itu kan biasa terjadi pada ibu hamil. Nah, Bapak, masalah stretch mark, lipatan hitam, itu memang biasa terjadi pada ibu hamil. Saya lihat tetangga-tetangga saya nggak kayak gitu. Oke, memang tidak pada semua ibu hamil karena hormonnya itu berbeda-beda. Tapi dengan Ibu Lina mengalami ini, dia sudah berjuang untuk mengalami anak bapak. Dimana Bu Lina juga perlu perhatian dari Bapak. Dia juga belum tentu menerima dirinya yang keluar stretch mark. Dia juga belum tentu terima bahwa dirinya juga ternyata dari yang tadinya putih jadi lipatan-lipatan menghitam. Apalagi ditambah dengan Bapak yang sekarang jadi cuek, yang sekarang jadi malas lihat Ibu Lina atau terus-terusan marah-marah. Coba bayangkan jika Bapak menjadi Ibu Lina. Pasti sedih juga kan Pak? Nah, mulai dari sekarang coba lebih diperhatikan lagi Bu Lina. Coba deh, kalau tadi Bapak bilang saya masih perhatian kok sama istri saya, coba kapan terakhir kali Bu Lina makan hari ini? Kapan ya? Setahu saya lupa tuh. Nah, hal kecil aja Bapak nggak tahu. Mulai dari sekarang coba diperhatiin lagi ya Pak. Maafin Bapak ya Bu. Ya Pak, gak apa-apa. Ibu lagi apa? Ayo Bapak antar periksa ke bidan. Ayo Pak.